teman-teman, if you're new to my channel, aku Ajeng and welcome. Duh, belum udah ada redness nih di sini gara-garanya ada nyamuk terus aku garuk. Jadi kayak gini deh. Padahal udah mendingan banget bekas jerawatnya sebelumnya. Dan jerawat juga lagi nggak aktif gitu loh nih. Di sebelah kiri, di jidat, di dagu juga lagi nggak ada gitu kan. So, let's focus on today's video is about comparing these two kuning-kuning sunscreen. Yang satu punya Karasan, yang satu punya La Coco. Keduanya itu udah pernah aku review, tapi yang La Coco nih kayaknya nggak aku kupas tuntas gitu ya. Makanya sekarang aja aku mau review bareng si Karasan. Packagingnya warnanya mirip-mirip, tapi beda shade. SPF-nya juga nggak beda jauh lah ya. Tonton sampai habis dan komen di bawah juga. Kira-kira kalau kalian jadi aku, kalian bakal pilih yang mana nih? Karasan apa La Coco berdasarkan efektivitasnya. Alright, kita mulai dari luarnya dulu ya. First impression pasti gak muna lah ya. Kita lihat packagingnya dulu. Ibarat kata baru ketemu orang, gimana nih image-nya gitu kan. Nah, sama juga kayak kita baru lihat produk, yaitu dua sunscreen ini. Kalau aku lihat sih memang dari desainnya itu memang kelihatan lebih elegan yang La Coco punya. Tapi in terms of size-nya, I'm not sure. Karena si La Coco ini cuma 20 ml, sementara Karasan 30 ml aja menurut aku udah kurang besar gitu loh buat sunscreen. I mean, sunscreen is a product that we are willing to use it every day. 365 hari tanpa pengecualian, mau itu mendung, mau itu hujan badai, kita tetap pakai sunscreen kan. Botol segini aja sebenarnya udah kurang, apalagi ini gitu. Cuma 20 mili. Ya ampun, ini mah cuma cukup buat pipi gue doang kali sama double chin. Terus juga kalau di Betterlane ini packagingnya sama-sama tube ya sebenarnya, cuma beda cara bukanya aja. Kalau yang Karasan dia bukanya yang flip-flop kayak gini. Sementara kalau yang La Coco dia tuh yang puter kayak gini loh. Jadi dia ada moncongnya yang biasanya ada di packagingnya sunscreen yang khas banget ini. Menurutku lumayan penting sih ya buat ngukur takaran dua ruas jarinya. Soalnya kan kalau misalnya kayak gini kan, tuh beda kan. Nah sekarang aku mau mulai bahas ke SPF-nya yang tertera di packagingnya masing-masing. Kalau Karasan ini 45 SPF-nya dan PA-nya itu plusnya ada 4. Sementara yang La Coco ini SPF-nya memang lebih tinggi sih 50, tapi PA-nya plusnya cuma 2. Nah sekarang sebenarnya apa yang membedakan SPF dan PA plus-plusnya itu? Kalau misalnya SPF-nya sendiri itu adalah perlindungan dari UVB, sementara PA plus-plusnya itu jumlah perlindungan buat UVA. Itu biasanya yang bikin keriput gitu kan, yang kayak di bawah-bawah mata sini nih, UVA tuh yang bisa sampai nembus ke kaca jendela. Jadi kalau misalnya kita dalam ruangan, UVB memang nggak kena sih, tapi UVA tetap kena. Jadi walaupun SPF-nya tinggi 50 gitu ya, tetap perlu dilihat juga nih PA-nya tuh plusnya ada berapa. Kalau UVB itu yang buat kulit kita bisa sampai sunburn. Nah kalau perlindungan dari UVB, let's say dia menang lah ya si La Coco. Sementara kalau misalnya perlindungan untuk UVA-nya, si Karasan ini lebih unggul. Dia lebih banyak plusnya. Jujur kalau aku disuruh milih ya, tanpa lihat brandnya untuk SPF dan PA plus-plusnya itu aku lebih pilih yang PA plus-plusnya lebih banyak daripada yang SPF-nya lebih banyak. Karena sebetulnya kita SPF 30 aja tuh udah cukup kok. Nah, PA-nya ini yang plus-plusnya juga mesti banyak gitu loh. Alright, karena udah mulai merambah ke SPF-nya, kita lanjut bahas ke ingredients-nya. Kalau misalnya kalian mau cek ingredient full-nya itu bisa di box-nya. Cuma kalau udah packaging kayak gini doang, dia nggak cantumin. Aku juga nggak tahu kenapa ya. Harusnya ya cantumin aja dong. Di sini juga masih ada space gitu kan secara nih yang La Coco. Kalau yang Karasan, oke lah, ini gak ada space lagi, tapi bisa lah beberapa tulisannya mungkin diganti sama ingredient full-nya. Tapi overall buat ingredients itu sebenarnya aku udah no comment ya. Kalau in general mereka tuh udah bukan abal-abal punya. Mereka berdua ini fragrance free dan juga alcohol free. Cuma perbedaannya adalah si La Coco ini udah silicone free. Bahkan dia terang-terangan banget nulisin di packaging yang boxnya itu kalau dia tuh silicone free gitu, ada stikernya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah silikon tuh sebenarnya berbahaya nggak sih? Aku udah pernah bahas juga loh ini di pas aku review sunscreen dari Skin Aqua yang dulu aku sering pakai yang warna biru. Jadi teman-teman, actually silikon is not harmful at all. Jadi silikon tuh sebenarnya safe aja buat kulit gitu ya. Dia tuh fungsinya di dalam skincare products adalah untuk mengencerkan formulasinya. Jadi kalau misalnya formulasi yang terlalu padat itu bisa jadi super sleepy gitu sama si silikon ini.
Kalau misalnya kalian tahu primer, teksturnya itu kan dia kayak bikin pori-pori jadi halus gitu kan kalau diolesin. Nah, silikon tuh exactly like that. Masalahnya adalah beberapa orang, terutama yang punya pori-pori ukurannya besar, yang acne prone skin, yang oily skin, itu memang agak menghindari silikon untuk dipakein di kulit karena takut menyumbat. Karena kan silikon menyamarkan pori-pori gitu ya. Nah, takutnya silikon ini bisa menyumbat pori-pori. Kalau pori-porinya udah kesumbat, ya jadi komedo, jadi jerawat. Nah, terus sekarang masuk ke teksturnya. Ini juga adalah hal yang penting banget buat sebuah sunscreen karena tekstur itu akan melekat di kulit kita seharian. Yes, seharian. Terutama kalau kita itu yang taat banget sama teori reapply sunscreen ya. Nah, teksturnya ini sebenarnya bedanya nggak yang jomplang banget. Dia juga warnanya sama-sama putih kayak gini. Cuman kalau yang Karasan ini dia tuh punya klaim sendiri kalau dia tuh teksturnya kayak awan. Jadi namanya cloud like texture. Kelihatannya tebel tapi pas di blend itu dia melting. Jadi dia kayak meleleh gitu loh waktu kena kulit. Nah, sementara yang La Coco ini dia tuh nggak punya klaim apa-apa terhadap teksturnya. Tapi yang aku rasain sepengalaman aku pakai La Coco ini tuh dia teksturnya lebih ke lotion. Kan tau body lotion kan. Nah, teksturnya tuh exactly kayak gitu persis. Jadi kayak nggak terlalu padat tapi juga nggak terlalu encer gitu ya. Kayak di tengah-tengah aja gitu. Jadi kayak pakai moisturizer lah. Suka sih aku sama si La Coco ini. Walaupun gak beda-beda jauh tapi kalau dirasain lama-lama tuh lumayan berasa juga gitu ya. Kalau pakai Karasan ini kan tadi aku bilang dia dari padat, abis itu pas kena kulit dia melting ya. Misalnya aku pakai sunscreen pertama kali jam 10 pagi pakai Karasan. Abis itu jam 2 itu kayak udah lumayan becek gitu loh. Karena dia meleleh di kulit aku. Nah, kalau La Coco ini enggak. Jadi dia teksturnya tuh steady gitu loh. Walaupun di hidung ya tidak tertahankan ya minyak-minyaknya, memang dasarnya oily skin di hidung gitu kan. Hai, welcome back to Racun Receh. Hari ini aku punya satu produk yang mau aku racunin ke kalian. Ini namanya Beard Serum dari Green Angelica. Kalau kalian denger pasti bingung ya, kenapa aku pakai Beard Serum? Jadi fungsi utamanya memang untuk brewok dan untuk jenggot gitu ya. Tapi kalau misalnya yang cewek-cewek mau pakai buat numbuhin alis itu bisa banget juga, karena dia tuh super rich with mineral oils. Nah, ini aku pakainya bukan buat numbuhin brewok ya, tapi buat numbuhin alis. Dan aku udah pakai buat alis aku nih. Di ujung-ujung sini tuh tadinya bulunya tipis gitu loh. Sekarang udah mulai keisi dua-duanya nih. Dan biasanya setiap kali aku ngapus makeup itu pasti ada aja bulu alis aku yang kecabut. Terutama kalau misalnya aku bersihin makeup tuh pakai kapas, pakai micellar water gitu. Pasti ada di kapas tuh bulu alis, aku rasanya sakit hati banget tau gak sih kalau ngeliat itu rontok. Tapi setelah aku pelajarin, ternyata gara-gara si Beard Serum ini, selain dia melembatkan dan menumbuhkan bulu, dia juga bisa mencegah kerontokan bulu. That's why aku suka banget pakai ini. Biasanya aku pakai tuh di malam hari ya, supaya nggak kerasa lengket. Kalau misalnya di siang hari gitu kan biasanya lengket dong. Walaupun sebenarnya ini base-nya serum ya, jadi selengket-lengketnya dia tuh nggak kerasa yang kayak sticky gitu. Jadi tetap kayak nggak kerasa pakai apa-apa sebenarnya. Nah, cuma kalau aku pribadi, ini personal preference, aku lebih suka pakainya di malam hari. Dan kayak lebih bekerja maksimal aja gitu kalau di malam hari. Kalau aku biasanya pakein tuh 1-2 spray buat 2 alis kayak gini udah cukup sih. Dan kayak dioles aja dari ujung sini sampai ujung sini. Kalau misalnya kalian alisnya yang tipis, gak banyak bulunya gitu, coba deh pakainya tuh bener-bener kayak agak lebay gitu aja. Dia nggak ada efek samping sama sekali kok yang kayak bikin perih atau bikin gatel gitu. Karena emang bahan-bahannya tuh natural semua. So yeah, if you guys wanna try this one, boleh cek description box aku karena ada link ke marketplace-nya. Udah deh, buat harganya agak jauh ya bun ya. Kalau Karasan ini kan memang tergolong merakyat gitu ya harganya. Dia kalau nggak salah nih 50.000 ke bawah lah, 40 ribuan something. Kalau yang La Coco ini memang dia 150.000 sekecil ini. Overall score kalau buat packagingnya dari isinya aku lebih suka si Karasan karena lebih banyak. SPF-nya aku juga pilih Karasan. Buat ingredients-nya karena La Coco silicone free jadi aku pilih La Coco. Buat teksturnya aku lebih suka La Coco karena lebih steady gitu ya, lebih stabil. Buat harganya of course kalau buat mahasiswa, kantong pelajar pasti milihnya Karasan ya. Tapi mungkin kalau buat
orang-orang yang udah mature, udah kerja, udah punya pendapatan sendiri akan pilih La Coco sih. Karena La Coco ini walaupun harganya 150.000, menurut aku tetap worth it dengan apa yang dia kasih gitu. Kalau misalnya aku disuruh pilih, kalau beli sendiri aku akan pilih Karasan, kalau dikasih aku akan pilih La Coco. Dah gitu aja. Tapi kalau misalnya buat sunscreen repurchase tiap bulan dengan budget under 100.000, ya Karasan ini udah cukup banget sih buat dipakai. Udah lebih dari cukup malah. So yeah, that's all for today's battle. Terima kasih udah nonton video ini. Kamu boleh komen di kolom komentar di bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye bye.